Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak. Alhamdulillah Ibu Bapak, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih waktunya Ibu Bapak bisa bergabung dalam acara ini. Diseminasi kami dari CGP Yanti Purnamasari, Mila Nur Kamila, Kiki Hartati, dan Agus Solihudin. Dalam acara ini nanti akan ada beberapa kegiatan yang harus kita cermati bersama-sama. Demikian agenda kegiatannya, yaitu pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, dan yang kelima pemaparan materi, dan yang terakhir adalah penutup. Dan untuk pembukaan acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara berikutnya adalah membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Agus Solihudin. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita berdoa sejenak sebelum memulai kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi namahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asrin 'alaika yasir. Was'aluka al-yusra wal afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang telah memimpin doanya. Dan acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Kiki. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Baik Ibu Bapak, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya kepada Bapak Yayan Supasyuri. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan CGP yang saya hormati, Bapak dan Ibu, rekan guru, peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka tolak ilmu ya, yang dikaitkan tadi yaitu penyebarluasan informasi terkait dengan budaya positif, dan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama ingin saya sampaikan bahwasanya izin sebagai perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah, yang mana Ibu Kepala pada hari ini tidak bisa membersamai kita karena beliau harus menghadiri penerimaan penghargaan untuk sekolah kita, yaitu penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional. Kita boleh bilang hamdalah dulu ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan juga boleh. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat kita dalam mengikuti acara diseminasi ini. Selanjutnya tentunya saya sebagai wakil kepala sekolah mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu rekan guru, calon guru penggerak yang luar biasa ya, sudah bergerak sejak awal, yang pada dasarnya kita semua sebagai guru sudah bergerak sebelum ada program guru penggerak itu sendiri. Tapi pada saat Bapak dan Ibu sudah memasuki ya gerbang kegiatan PGP, tentunya hal-hal yang sudah kita sebenarnya sudah kita lakukan itu semakin dikuatkan ya, dan semakin terarah. Secara namanya juga sudah sangat pasti ya. Jadi beberapa hal yang akan diinformasikan oleh Bapak dan Ibu rekan guru, calon guru penggerak ya, mudah-mudahan segera jadi guru penggerak Bapak dan Ibu. Tentunya karena sekolah itu tempat tempaan ya bagi kita semua, bukan hanya untuk peserta didik, untuk selalu menjadi baik dan lebih baik lagi ke setiap hariannya. Apalagi pada saat ini kita akan sama-sama menyimak informasi. Insya Allah ada hal-hal yang baru yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu CGP ini terkait dengan pengalaman mereka pada saat mengikuti pelatihan di PGP, wabil khusus terkait dengan budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian ya, banyak hal yang sebenarnya itu kan sudah kebiasaan buat kita, tapi kita belum tahu secara nomenklatur hal apa sih yang sebenarnya namanya itu apa gitu ya, secara penamaannya itu apa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan. Tapi juga ada hal-hal yang pastinya nanti akan disampaikan betapa sesuatu yang menjadi kebiasaan itu tuh sesuatu yang baru ya. Mohon izin karena kemarin saya juga terlibat di kegiatan PGP, jadi sedikit ya dibocorkan tentang hal yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu rekan guru, calon guru penggerak ini. Nanti akan ada ternyata, oh iya ya, kalau kita kan enak di kelas itu, siapa yang bisa ini nanti saya kasih hadiah, apa-apa hadiah. Nah, hal-hal itu nanti akan dikupas tentunya, apakah itu sesuatu yang positif atau tidak. Terus kita terbiasa dengan istilahnya mengenal dengan
reward dan punishment ya. Punishment itu sesuatu, kalau dengar punishment itu kan sesuatu yang hukuman-hukuman gitu ya. Tapi sekarang apa tuh ya, disepakatinya sebagai apa kalau punishment itu sendiri ya. Nanti kita akan pahami bersama. 4 rekan guru kita ini nih ya, yang sekarang lagi mengikuti pelatihan di PGP adalah kita yakini ya, kita akui juga bahwa ya alhamdulillah semuanya sebenarnya sudah bergerak. Tapi pada kali ini kebetulan kesempatannya ada di rekan-rekan kita. Ada Ibu Yanti Purnamasari, ada Ibu Kiki, ada Ibu Mila, ada Pak Agus ya, yang tentunya berbagai informasinya akan dibagikan kepada kita karena memang harus selaras dengan semuanya. Jangan hanya CGP, para CGP yang sudah jadi GP akan berjuang sendiri, berkegiatan sendiri, tidak mau mengimbaskan kepada yang lain, sehingga yang lain itu misalnya kami mah belum tahu infonya, jadi akan seperti itu tetap gitu ya. Tidak Bapak dan Ibu ya. Termasuk nanti ada istilah-istilah, ada segitiga restitusi, bukan segitiga biru ya Bapak dan Ibu, tapi segitiga restitusi yang sebenarnya kalau menghukum itu dasarnya apa? Dampaknya dari hukuman itu apa? Sebenarnya ada tindakan lain ya, tindakan lain yang akan lebih membangun ya keyakinannya anak. Dulu divalidasi dulu kesalahannya dan sebagainya. Cara-caranya tentunya akan disampaikan oleh rekan kita ya, Bapak dan Ibu guru yang sudah mendapatkan informasi lebih awal dari kita. Berharap kegiatannya lancar, Bapak dan Ibu. Insya Allah semua akan menikmati prosesnya, dan saya sangat berharap ya semuanya interaktif. Mohon Ibu dan Bapak di kegiatan ini dilakukan secara 2 arah bareng-bareng ya. Jadi silahkan diberi kesempatan siapapun untuk bisa mengekspresikan hal-hal yang ingin disampaikannya, terutama kalau ada hal-hal yang masih belum dipahami oleh oleh semuanya ya. Jadi dikonfirmasi, diyakinkan di kesempatan ini. Itu harapannya, sekali lagi berjalan lancar, semuanya bisa menyimak dengan baik, bukan hanya menyimak tapi bisa terlibat dalam diskusi. Silahkan tanyakan tentang hal-hal yang belum dipahami, sehingga setelah selesai diseminasi ini kita bisa sama-sama implementasi atau melaksanakan hal-hal yang nilai-nilai baik yang kita dapatkan dalam kegiatan ini. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yayan yang sudah mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sebutannya, dan itu akan betul-betul menjadi motivasi bagi kami khususnya sebagai CGP dan insya Allah bagi Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya adalah materi inti, yaitu pemaparan acara inti, yaitu pemaparan materi dari diseminasi budaya positif. Nanti kami akan ada beberapa sesi gitu ya. Sesi pertama insya Allah akan dibawakan oleh saya pribadi Bila Nur Kamila. Sesi kedua oleh Pak Agus, dan sesi ketiga oleh Ibu Kiki, dan sesi terakhir adalah oleh Ibu Yanti. Dan sesi pertama insya Allah saya akan memaparkan tentang budaya positif, paradigma perubahan belajar gitu ya. Mohon Ibu Bapak untuk menyimak dengan baik, dan seperti yang diharapkan oleh Bapak Yayan, bahwa mohon untuk komunikasinya bisa 2 arah ya. Izinkan Ibu Bapak saya memulainya, dan izinkan saya sambil berdiri ya, karena sambil mengatur presentasinya. Izin Bapak, mungkin Bapak ada kegiatan yang lain yang akan dilakukan, boleh Bapak meninggalkan ruangan ini. Baik, terima kasih semuanya. Silakan.
bapak, kegiatan kali ini adalah diseminasi budaya positif. Sebelum kita membahas lebih jauh, apakah ada yang pernah mendengar tentang budaya positif? Kira-kira apa sih yang kita pahami dari budaya positif, Ibu Bapak? Dari budaya positif kira-kira apa? Seperti apa sih budaya positif itu? Bu Siska mau memberikan pendapatnya? Terima kasih Bu atas waktunya. Saya mau mencoba menjawab tentang budaya positif. Budaya positif yaitu budaya yang kita lakukan agar benar-benar sesuai dengan aturan. Misalnya kalau menghukum anak itu kan ada aturan-aturannya. Mungkin nanti dibahas lebih lanjut. Ya Bu. Ya, terima kasih Bu Siska atas pendapatnya. Kira-kira boleh tepuk tangan Ibu Bapak? Kira-kira ada pendapat lain Ibu Bapak? Budaya positif itu apa? Bu Ade mau berpendapat? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh sekolah. Mungkin kalau di sekolah seperti adanya senyum, sapa, salam ya. Dan kebiasaan yang baik yang ada di sekolah seperti adanya sholat duha, terus sholat zuhur, terus mengaji setelah sholat duha. Mungkin itu. Tapi masih banyak lagi. Luar biasa pendapatnya, tepuk tangan lagi. Terima kasih Bu Ade. Satu orang lagi coba, siapa yang memberikan? Oke, Pak Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin izin saya menambahkan mungkin ya Bu, untuk budaya positif yaitu perilaku yang terarah. Perilaku yang terarah. Perilaku yang terarah yang banyak. Ya, sesuai dengan tujuan, yaitu tujuannya itu berperilaku yang baik dan benar. Ya. Hebat, tepuk tangan dong. Terima kasih Ibu Bapak atas pendapatnya, semuanya keren-keren ya, menunjukkan Ibu Bapak guru-guru yang keren gitu ya, bisa berpendapat tentang budaya positif. Kita sepakat bahwa budaya positif adalah hal yang bagus yang harus kita biasakan atau diterapkan di sekolah ya. Dari budaya positif itu yang kita harus pertama lakukan adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Jadi kalau budaya positif itu mau dilakukan, mau diterapkan di sekolah, tidak mungkin bisa dikerjakan kalau lingkungan sekolahnya tidak positif. Tidak mungkin bisa diterapkan kalau lingkungan sekolahnya tidak aman atau tidak nyaman. Karena apa? Karena kalau lingkungan sekolahnya tidak aman, tidak nyaman, maka siswa itu tidak akan memiliki kemampuan untuk berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Mereka bisa berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab kalau lingkungan sekolahnya sudah tercipta dengan positif, aman, dan nyaman. Ya Ibu Bapak. Nah, umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Mungkin dari Bapak kalau kita ingin menerapkan disiplin kepada peserta didik yang notabene di sekolah itu sekolah besar misalnya dengan ratusan bahkan ribuan siswa, kalau tidak ada kontrol dari gurunya, mungkin tidak Ibu Bapak, kita bebaskan seolah-olah karena sekarang lagi kurikulum merdeka, kita bebaskan anak-anak untuk disiplin secara merdeka. Kira-kira mungkin tidak Ibu Bapak? Tidak mungkin Ibu Bapak, tetap ada peran guru, tetap ada kontrol guru di sini. Nah, selama ini yang saya rasakan atau yang mungkin Ibu Bapak rasakan juga ada ilusi-ilusi
keyakinan yang tadinya kita anggap benar, seolah-olah ini adalah budaya positif, oh ternyata bila dikaitkan dengan kontra teori menurut Dr. William Glasser, ternyata itu hanya ilusi, Ibu Bapak. Ternyata justru poin ini bukan merupakan kontrol diri yang positif. Gitu. Seperti apa? Contohnya, ada kontra teori dari beberapa miskonsepsi. Artinya kalau secara konsep sudah keliru gitu. Dan itu pun saya rasakan dulu sebelum saya memahami tentang kontrol diri yang dilakukan seorang guru terhadap murid. Ya saya merasa apa yang saya lakukan udah benar, karena itu untuk mendisiplinkan murid. Tapi ternyata banyak sekali miskonsepsi yang harus kita benahi. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru nampaknya sedang mengontrol siswa, padahal sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol. Pernah nggak Ibu Bapak berhak menghadapi siswa yang lain mungkin mengizinkan dirinya untuk dikontrol, tapi ada 1-2 orang siswa yang kita coba kontrol, mereka menolak. Artinya dalam dirinya mereka sudah menolak untuk dikontrol gitu. Jadi sebenarnya kita mengontrol anak itu hanya ilusi, Ibu Bapak. Karena yang sebenarnya adalah justru siswanya yang mengizinkan kita untuk mengontrol. Dan ketika beberapa siswa tidak mau kita arahkan, itu sebenarnya mereka menolak untuk dikontrol oleh kita. Ya, yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Penguasaan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Artinya kita mengarahkan siswa, lalu siswa itu merasa kalau diarahkan oke dilakukan, tapi kalau gurunya lupa mengarahkan, dia pun tidak melakukan. Artinya kita benar-benar siswa itu tidak mengontrol dirinya. Artinya dia hanya mengikuti, oh kali ini ada guru siap ke masjidnya lebih awal, karena Pak Hasbinya sudah halo misalnya. Misalnya Pak Hasbinya ternyata tidak halo karena mic-nya mungkin rusak, dikiranya Pak Hasbi tidak ada, mungkin anak nggak ada Pak Hasbi di masjidnya. Ya, artinya anak itu akan tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada bahwa saya sendiri itu harus mengontrol diri saya. Mereka tidak sadar bahwa saya punya kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang murid. Dan kontrol yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita berpikir bahwa kita mengkritik anak itu akan membuat anak itu sadar, ya, lalu menguatkan karakternya. Padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa justru menuju identitas yang gagal secara tidak langsung, mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Selama ini ya kita saya pribadi deh terbiasa gitu, kalau anak melanggar, kamu udah gini. Ya seolah-olah kita ingin menyadarkan anak, jangan gitu lagi dong kalau tidak mau dimarahi sama kita gitu. Jangan gitu lagi dong agar tidak mau dikritik sama kita. Padahal ternyata menurut teori William Glasser itu adalah membuat siswa menuju identitas yang gagal. Tuh ya. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berpikir bahwa karena kita guru lebih dewasa umurnya dari murid, bahwa kita bisa memaksa kepada mereka. Pokoknya kamu kudu nurut ke ibu, pokoknya kamu kudu nurut ke bapak. Ya. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Kalau kita udah marahin anak, apalagi marahin anaknya di hadapan murid yang lain, sejatinya itu bukan mendidik, tapi mempermalukan. Dan itu adalah membunuh identitas murid. Ya. Dan selanjutnya Ibu Bapak, menurut Stephen Al-Covey, jika ingin membuat kemajuan perlahan,
ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, paradigma kita yang harus dirubah lebih dulu. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Jadi kalau kita mencoba memberikan kontrol yang baik kepada peserta didik, sebenarnya sejatinya yang harus dirubah itu adalah pemikiran kita dulu, paradigma kita dulu. Nah, seperti ini Ibu Bapak. Di sini ada dua respon lawan teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Yang sebelah kanan stimulus respon tentang dunia, ya, sedangkan yang sebelah ininya yang warna kekuningan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, padahal teori kontrolnya apa? Kebutuhan kita berbeda. Kalau kita meyakini bahwa kebutuhan kita sama, berarti kita menganggap bahwa murid pun harus sama dengan kita. Padahal kebutuhan guru dan kebutuhan murid berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang kita anggap berpikir sama. Padahal yang seharusnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya kita akan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah anak-anak pandangannya agar sama dengan kita, atau murid agar sama dengan kita. Padahal yang harus kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kalau murid berpendapat beda dengan kita tentang hobinya, tentang apapun, kita jangan langsung menjudge kamu. Kamu mah gak baik, kamu mah gak asik, bapak mah gini. Sekarang zamannya berbeda ya Ibu Bapak. Zaman kita dengan zaman murid berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita langsung menganggap kamu salah karena dia berperilaku buruk. Padahal yang seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Jangan berusaha untuk bilang kamu salah sebelum kita tahu apa latar belakang yang membuat anak itu melakukan itu. Ya, misalnya ketika kesiangan, kebiasaan kita mungkin langsung anak kita hukum atau kita skor, tidak diizinkan untuk masuk lebih dulu. Tapi bagaimana kalau kita coba untuk bertanya kenapa dia kesiangan? Kemungkinan mungkin anak itu kesiangan karena orang tuanya sakit sehingga tidak ada yang membangun. Misalnya, kemungkinan mungkin di rumahnya kondisi ibu bapaknya sedang tidak baik sehingga dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, akhirnya kesiangan. Ada banyak hal tujuan yang melatar belakangi seseorang melakukan kesalahan. Jadi diharapkan kita bisa ada di posisi untuk meyakini bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Lalu selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya juga, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk mengontrol murid. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah membujuk gagal, merayu gagal dengan cara yang ramah gagal, lalu kita berpikir dengan memaksa itu akan berhasil. Padahal sejatinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dengan plan A tidak berhasil, maka kita coba plan B. Plan A, B, tidak berhasil, kita coba dengan plan C. Tapi tidak boleh memaksakan. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau kamu kalah, saya menang. Kalau saya menang, kamu kalah. Yang bisa kita cari sebenarnya ada yang lebih menyenangkan, yaitu berpikir menang-menang, win-win solution. Kalau kita menang-menang, akhirnya apa? Kedua belah pihak akan merasa bahagia, merasa senang. Baik Ibu Bapak, sampai di sini bagaimana tentang ilusi-ilusi ini? Apakah Ibu Bapak merasakan hal yang sama? Oh iya, ternyata saya pun sama dengan saya, Ibu Bapak pun melakukan itu sebelumnya gitu. Ada yang mau berbagi pengalaman?
konsepsi dengan apa yang saya lakukan kepada murid-murid. Ada yang mau berpendapat? Bu Siska, ya silakan Bu Siska. Terima kasih Bu, saya mau mencoba lagi menjawab. Dulu saya punya murid yang nakal, nakalnya alhamdulillah gitu ya. Sampai-sampai saya beri hukuman yang pertama saya kasih pepatah-pepatah yang baik, tidak mempan juga. Besoknya gitu lagi. Sampai ada guru yang bilang, nggak apa-apa, anak itu dipukul aja, tapi jangan pakai tangan, nanti masuk media massa jadi masalah gitu ya. Pakai ini aja, kertas. Saya coba pukul pakai kertas, tapi lama kelamaan saya merasa berdosa gitu. Ke anaknya bukannya berubah, tapi malah anak itu menjadi merasa saya kurang menyayangi dia gitu, jadi pilih kasih ibu mah jangan gitu. Ya mungkin apa yang saya beri hukuman itu dianggap saya benar, tapi ternyata dampaknya pada anak jadi seperti itu ya. Mungkin itu pengalaman saya. Terima kasih. Subhanallah ya Bu Siska, Ibu Bapak, kita sebagai guru memang benar-benar diuji kesabarannya gitu ya, apalagi menghadapi anak-anak zaman sekarang gitu ya. Yang mungkin ketika dulu kita menjadi murid, mana berani kita melakukan itu kepada murid, guru-guru kita betul-betul patuh dulu kepada murid, bahkan dulu pun kita. Tapi sekarang anak-anak betul-betul memiliki kebebasan untuk berpendapat gitu. Nah nanti insya Allah Bu Siska akan lebih didalami serinya ketika nanti ada materi segitiga restitusi. Seperti apa sih kita harus menghadapi anak ketika bermasalah ya, nanti akan di sesi selanjutnya. Terima kasih Bu Siska atas serinya. Baik Bu Bapak, kita kembali lagi kepada tema yang utama, yaitu disiplin positif. Jadi Bapak Ki Haji Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Ya, lalu jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkannya diri. Memang yang paling penting adalah motivasi internal. Tapi kalau menunggu anak semuanya sadar sendiri, tentu saja sulit. Makanya kita butuh untuk berperan kita sebagai motivasi eksternal bagi murid-murid kita, gitu ya. Nah, Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yaitu berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ketika nanti insya Allah murid-murid sudah memiliki sikap disiplin, maka mereka akan bisa mencapai suatu tujuan, yaitu menjadi pribadi yang berharga, yang kemudian bisa menghargai orang lain, bisa menghargai diri sendiri, dan bisa bermakna dalam kehidupan. Dan tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada semua siswa kita, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini berasal dari diri siswa, bisa dari internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, selanjutnya Ibu Bapak terkait dengan hukuman dan hadiah, karena kita juga selama ini kan selalu ya Ibu Bapak terbiasa memuji orang, terbiasa memuji murid, ya terbiasa memuji hasil kerja murid, lalu kadang memberikan sesuatu kepada murid. Kita menganggap itu akan meningkatkan motivasi, tapi ternyata setelah kita belajar lebih dalam lagi, ada poin-poin yang kembali lagi miskonsepsi ya. Dan insya Allah paparan selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Agus Solihuddin. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Kepada Pak Agus silakan. Ya,
terima kasih kepada Bu Mila yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan sharing materi budaya positif selanjutnya. Sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah pantun. Aula kasih, makan bihun. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kedatangannya ke sini ya. Jadi ulangi lagi, aula kasih makan bihun. Terima kasih hatur nuhun kasadayana ka Bapak Ibu anu parantos ya menghadiri undangan dari kami semua ya. Terima kasih. Selanjutnya ada juga satu pantun lagi ya supaya tidak terlalu kaku ya. Saya akan bacakan. Duduk santai di tengah taman. Lihat gadis sedang berkeluyuran. Selamat pagi, wahai teman. Semoga harimu penuh keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan keberuntungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini saya akan sharing yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Sebelum dilanjutkan, ada 3 pertanyaan. Maaf, 1 pertanyaan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menyebutkan alasannya. 1 saja alasannya, ya. Bisa? Ya, pertanyaannya yaitu mengapa Anda, Bapak dan Ibu hadir tepat waktu? Coba, siapa yang bisa memberikan pendapat dari pertanyaan tadi? Siapa? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nama saya dan Maulana. Izin menjawab mungkin Pak ya. Mengapa Anda hadir tepat waktu? Menurut saya karena waktu tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa diulang Pak, karena waktu itu kalau ada orang yang bisa mengulang waktu, saya kasih reward. Bukan secara materi tapi secara penghargaan yang sangat luar biasa. Karena waktu itu tidak bisa diulang, walaupun 1 menit, waktu itu tidak bisa diulang kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keren sekali ya jawaban dari Kak Wildan. Jadi jawabannya alasannya karena waktu tidak bisa diulang kembali. Selanjutnya silakan. Oh iya, Bu Siska. Ya, terima kasih Pak Agus. Iya. Nama saya Siska. Saya akan mencoba Kenapa Anda harus tepat waktu? Karena di dalam aturan kerja kita harus disiplin ya Pak. Iya. Disiplin. Iya. Jadi berangkat kalau masuk sekolah harus jam 7. Nanti pintunya kalau udah lewat jam 7 nanti ditutup pintunya. Jadi saya harus disiplin waktu. Iya. Harus sesuai dengan aturan-aturan. Iya, terima kasih. Wow, keren sekali jawaban dari Bu Siska juga ya. Jadi jawaban yang pertama kalau dari Pak Wildan itu karena waktu tidak bisa diulang kembali. Kalau Bu Siska itu karena disiplin. Yang kita harus disiplin tentang waktu. Mungkin itu Bu Siska disiplin itu tentang disiplin. Apakah ada alasannya? Kenapa? Apakah takut ditegur ibu kepala atau memang karena kesadaran Bu Siska? Ya, bisa dilanjutkan ya. Ya, saya karena orangnya turun pada aturan. Oh, iya. Jadi saya melihat anak-anak kalau jam 7 ditutup nanti saya harus pulang lagi. Makanya saya harus bisa disiplin waktu. Iya, bagus sekali. Selanjutnya silakan mungkin barisan sebelah sini ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agnia. Kalau menurut saya, mengapa harus tepat waktu begitu? Iya. Karena untuk saya pribadi adalah menghargai waktu orang lain. Begitu. Itu seperti apa ya? Sebuah komitmen untuk selalu menghargai waktu orang lain gitu. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Iya, bagus sekali ya, keren jawaban. Mungkin sama ya. Kalau dari Ibu siapa Agnia ya, itu juga sama. Mungkin itu motivasinya datang dari dalam diri sendiri ya, berdasarkan kesadaran. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ada yang
Salsabila. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Sebenarnya saya memiliki 3 alasan ya Bapak. Yang pertama, untuk mendisiplinkan diri sendiri, karena saya memiliki pemahaman bahwa apabila hidup saya disiplin itu bukan mengatasi, jadi mengurangi hal-hal yang terjadi itu, hal-hal yang buruk yang akan terjadi seperti itu. Jadi mendisiplinkan diri gitu. Lalu untuk yang kedua, betul seperti yang Ibu Siska katakan, mematuhi peraturan. Dan untuk yang ketiga, dengan cara saya disiplin, saya berharap bahwa saya dapat memberikan inspirasi kepada yang lainnya juga. Jika saya disiplin dan orang juga akan disiplin seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya Bapak. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, bagus sekali jawabannya. Mungkin ada lagi yang lain? Iya, pada Dansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menjawab pertanyaan mengapa Anda hadir tepat waktu, mungkin dari sisi kurang baik ya. Iya, silakan. Ketika saya tidak tepat waktu, maka saya akan menjadi sorotan dari orang-orang yang tepat waktu mungkin ya Pak, dan akan jadi sebuah perbincangan juga ketika saya tidak tepat waktu. Bagus, dari bagus. sisi saya, Pak. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya, bagus sekali jawaban dari Pak Dadang. Jadi tadi dari Pak Dadang mungkin ini secara ini mungkin ya, kalau ada seorang guru yang telat mungkin dibicarakan, kok kenapa sih Bapak Imam telat? Nah, kemudian kalau si Bapak Imam rajin, belum jam 7, setengah 7 udah datang. Wah, si Bapak Amah hebat, belum jam 7 juga udah datang. Itu akan mendapat ujian. Nah, jadi ada yang mendapatkan karena ujian, mungkin ada yang berdasarkan kesadaran, ada juga yang tadi siapa ya? Bu Siska juga mungkin ya, takut ditegur oleh ibu kepala atau misalnya pikir. Nah, sebenarnya ada lagi yang lain sebelum dilanjutkan? Ya, dan cukup ya. Ya, sebenarnya untuk motivasi perilaku manusia ini itu ada 2 alasan. Yang pertama adalah dari motivasi intrinsik. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik yaitu motivasi ini datang dari dalam diri sendiri. Jadi itu merupakan kesadaran dari diri kita sendiri, ya. Bukan karena orang lain, bukan rangsangan atau pengaruh dari yang lain. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti rangsangan dari luar. Dan biasanya kalau intrinsik itu bisa berlakunya, coba jangka waktunya panjang atau pendek. Kalau berdasarkan kesadaran sendiri, saya mau pergi sekolah, mau datang ke sekolah, ingin tepat waktu. Bahkan kalau bisa sebelum jam 7 sudah datang. Itu berdasarkan kesadaran diri. Biasanya akan berlangsung lama atau sebentar? Itu biasanya akan berlangsung lama karena berdasarkan kesadaran sendiri. Beda dengan pengaruh ekstrinsik. Misalnya karena takut ditegur ibu kepala. Takut ditegur ibu kepala. Oh, hari Senin sekarang ibu kepala ada. Pagi datangnya ke sini, bisa ditegur. Pas hari Rabu ibu kepalanya ini datang ke Jakarta karena akan menerima penghargaan. Misalnya di Wanda Nasional. Tenang dong, malah yang negur dia. Nah, jam 8, jam 8 itu adalah ekstrinsik. Itu akan berjangka waktunya lama sebentar juga. Mungkin ada juga yang karena imbalan atau pujian, ya, pujian dari yang lain. Pujian dari yang lain, baik oleh teman maupun oleh anak-anak maupun oleh ibu kepala sendiri, ya. Oleh ibu kepala sendiri, misalnya yang rajin datang tepat waktu yaitu Ibu Siska, sehingga Ibu Siska mendapatkan reward. Nah, gitu. Misalnya seperti itu, hebat. Nah, kalau itu sama, apakah jangka waktunya lama atau sebentar? Itu juga sebentar, karena mungkin 1 minggu itu Bu Siska bisa mendapatkan reward. Minggu selanjutnya mungkin Ibu Yanti, mungkin Pak Wildan, atau mungkin yang lain lagi. Nah, itu adalah kenapa? Karena bukan datang dari dalam diri sendiri, sehingga waktunya itu akan sebentar jangka waktunya, ya. Jadi berdasarkan contoh-contoh tadi, maka terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gossan, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan.
atau hukuman seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi tidak nyaman karena apa? Misalnya ditegur oleh teman kesiangan, ditegur oleh anak atau siswa, ditegur oleh kepala sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Jadi itu untuk mendapatkan reward. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi itu berdasarkan kesadaran diri pribadi, dari instinktif, ya, dan menghargai diri sendirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa nilai-nilai itu adalah baik, sehingga mereka melakukan kebiasaan tersebut atau nilai-nilai tersebut, ya, karena sudah sadar. Kemudian orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal atau datang dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu mungkin materi yang ketiga, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Jadi intinya adalah apa? Karena motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya. Untuk selanjutnya satu lagi materi yang akan kita sharekan, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum dilanjutkan ke kebutuhan dasar manusia, saya mempunyai ice breaking dulu, ya, supaya tidak tegang. Mari kita sama-sama ice breaking dulu untuk meregangkan keadaan ini supaya tidak tegang. Ice breakingnya seperti ini. Kebetulan saya ngajar pelajaran IPA. Yang dipelajari itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu aja. Kemudian lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang saya akan memberikan ice breaking yang berhubungan dengan ini. Boleh hewan atau manusia. Saya akan menyebutkan nama hewan, ya, nama hewan atau tumbuhan. Satu nama hewan atau tumbuhan. Misalnya, saya akan menyebutkan nama ayam. Nah, ayam diawali dengan huruf A, diakhiri dengan huruf M. Nah, silahkan Bapak secara berurutan dan Ibu secara berurutan menyebutkan, boleh binatang atau tumbuhan yang diambil hurufnya dari huruf terakhir dari kata yang pertama. Misalnya, saya menyebutkan ayam, berarti orang yang kedua menyebutkan dari M. Misalnya apa? Monyet, marmut. Kemudian yang ketiga dari T, tikus, dan seterusnya. Yang paham ya? Ya, supaya tidak terlalu tegang. Bisa dimulai? Mulai dari Pak Wildan. Ya, saya menyebutkan tikus. Sapi. Iya, bagus. Nyamuk. H. Kelelawar. R. Rusa. A. Ayam. Anjing. G. Kebun. Gagak, Pak. Boleh. Gajah di sini ya. So, silakan. Koala dari A. Boleh tumbuhan, Pak? Boleh hewan, boleh tumbuhan. Apel. Apel. Ya, boleh lanjutkan. Tulisnya L. Tahu? Laba. Ya. Angsa. Banyak A ya? Oh, udah ada. Ya, silakan. Boleh hewan, boleh tumbuhan. Anoa boleh. A lagi. Tumbuhan ya, Pak ya?
Anggrek, iya, silakan lanjutkan. Kelinci. Iya, kelinci. Bu Siska apa? Ikan. Ikan. Oh, udah ikan. Ikan. Itik. Iya. Lanjutkan. K, dari huruf K boleh tumbuhan. Kambing. Kambing boleh. Lanjutkan. G, Gurita. gurita. Selanjutnya Bu Haji. Dari A. Alpukat. Bukan, Yasif, alpukat. Tungau. Selanjutnya terakhir ya. Ular. Ular atau ular. Yasif, kita tepuk tangan untuk semua. Ya, terima kasih barusan sekilas briefing dulu. Sekarang sudah relax ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Pertanyaannya, sebutkan 5 kebutuhan dasar dari Anda, atau sebutkan 5 kebutuhan dasar dari manusia. Ya, kita sebagai manusia pasti memerlukan makan, apalagi minum, tidur, tempat tinggal, terus yang lain pakaian, coba apa lagi? Jajan, kendaraan, ya, sampai kendaraan perlu. Terus apa lagi? Uang. Ada lagi yang lain? Pasangan. Ayah nggak sindiran, siap. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Apa lagi? Coba Bapak Ibu, apa lagi? Selain pasangan, rekreasi, apa lagi? Healing, apa lagi? Banyak ya? Banyak. Apakah Bapak dan Ibu perlu ketenangan? Tidak? Ya, tadi healing kita ya. Perlu keamanan? Perlu juga. Jadi kebutuhan dasar manusia itu secara umum dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan kebutuhan fisiologis, ada juga psikologis ya. Silakan Bu Yanti. Ada kebutuhan psikologis, ya si pada dan toyol dan kebutuhan psikologis, fisiologisnya sedang perlu fisiologi. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam Science Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini adalah fisiologis atau fisiologis ya, ini bukan psikologisnya tapi fisiologis. Yaitu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Oh, ada di sana ya. Fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Ya, kita butuh sehat. Banyak uang tapi tak sehat, tidak nyaman, tidak enak. Rumah dan makan, karena kita makhluk hidup perlu makan, perlu minum supaya kita, apalagi anak-anak, supaya kita bisa tumbuh terus hidup dan lain sebagainya. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman juga ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima pasangan katanya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Mungkin di ruangan ini ada yang memerlukan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ada sekali. Mudah-mudahan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini aktualisasi ya. Aktualisasi diri yaitu menampilkan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh kita dan mendapatkan penghargaan dari orang lain gitu. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ini merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu bebas. Jadi kita boleh memilih mau A, mau B, mau ikut, mau enggak, mau ke kiri, mau kanan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan.
bermain dan tertawa. Ya, banyak uang tapi misalnya sakit tidak enak. Tapi banyak uang tapi sedih, enak tidak? Tidak. Yang enak banyak uang dan senang dan sehat dan bahagia. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi intinya untuk kebutuhan dasar manusia ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi enggak? Sudah. Mungkin ada masukan atau pendapat dari rekan-rekan, akan ada yang ditambahkan, silakan, ada enggak? Tidak ada, cukup. Ya, kalau sudah cukup, terima kasih sekali lagi. Dan saya lanjutkan ke Ibu Kiki. Silakan Ibu Kiki. Mohon maaf Pak Agus, boleh saya dulu ya? Terima kasih. Untuk penampilan Pak Agus, kita boleh deh beri apresiasinya gini, bukan? Boleh tepuk tangan. Apresiasinya gini, wow, keren. Wow, keren, asik. Boleh Bapak Ibu, 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren, asik. Asik ya Pak Agus ya dengan pantun. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya guru matematika tidak bisa pantun. Tapi insya Allah nanti belajar dengan Pak Agus. Iya, materi yang kelima ya. Kelima itu 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar restitusi? Tidak? Karena ini adalah bahasa yang cukup asing, maka saya membutuhkan penggalian lebih dari Bapak Ibu supaya benar-benar menggali pemahaman ini. Sebenarnya keseharian Bapak Ibu, tapi karena kata-katanya asing di telinga, jadinya apa ya? Di sini saya ada tabel. Bapak Ibu cukup menulis di karton yang disediakan. Ini kelompok ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4, tapi jangan semuanya satu karton. Di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ada 5 ke pinggirnya. Ke bawahnya, guru berbuat, guru berkata, hasilnya, murid berkata, dampak pada murid, dan kaitan dengan dunia berkualitas. Mangga Bapak Ibu, boleh satu kelompok satu ya. Mau bertiga, mau bersatu aja? Ya, mau berempat, berdua? Oh, berempat boleh. Mangga. Ini ada sisi merah, sisi putih ya. Kalau yang untuk kasih sayang biasanya sisi merah. Mangga. Oh, sudah mau berlima, oh boleh. Pulpen boleh ada di sini. Ada yang tidak membawa pulpen? Ada? Ya. Ada? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Kiki, Pak Agus. Oke, saya membutuhkan kita akan bermain drama. Membutuhkan yang pertama 2 aktor. 1 jadi guru, 1 jadi murid. Ya, saya mau memilih atau mau dipilih, kan kebebasan katanya. Milih sendiri. Enggak, maksudnya mengajukan sendiri. Oh, kayaknya angkat tangan boleh. Oh, bukan. Ya, yang mau menjadi guru ada? Ya, ayo Bapak Ibu. Ayo yang muda-muda. Oh, murid. Oh, Pak Dadan mau jadi murid. Boleh Pak Dadan ke depan, itunya disimpan aja. Yang mau menjadi murid, salah. Guru Pak Dadan. Bu Putri. Ayo. Kayaknya bapak-bapak lagi ya, karena khawatirnya nyetrum kalau Pak Dadan. Bapak-bapak
nanti dibutuhkan. Jadi Bu Siska dan Pak Dadan harus memainkan peran. Bapak Ibu mencatat. Mencatatnya ini berdasarkan apa yang mereka tampilkan. Boleh berdasarkan imajinasi sendiri karena Bapak Ibu kan berpengalaman mengajar di kelas ya. Pasti saya mah tidak akan bersikap seperti itu. Boleh ada tambahan dari Bapak Ibu. Sekarang Bu Siska, ceritanya Pak Dadan itu apa? Pak Dadan bandarnya apa? Bolos. Oh, bolos. Bolos ya. Ceritanya Pak Dadan ini bolos. Kemudian Bu Siska nanti akan ada 5 guru bergantian nih karena khawatir Pak Dadannya masih tapi muridnya tetap Pak Dadan. Iya, betul. Sekarang Bu Siska berperan sebagai penghukum. Pasti terbayang. Jadi posisi Bu Siska itu, gurunya itu penghukum. Tiba-tiba Pak Dadan datang. Tadinya bolos ya, sudah beberapa hari bolos. Kemudian Bu Siska bereaksi dengan Pak Dadan. Silakan. Tadi kata serealnya kalau penghukum bagaimana? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah Ibu. Bentarnya Dadan habis. Alhamdulillah Damang Ibu. Alhamdulillah. Sawarna kamari bolos. Itu Bu. Itu saha. Itu rencana sahur Wildan cina bolos. Itu abi izin kamari mah Bu. Izin, banyak izin 3 hari. Bolos beun. Izin palingna sakit. Sakit. Muhun. Sakit naon? Sakit perut. Eta beureun ruangan ladanya. Muhun Ibu panginten. Tekenging atuh kan saur dokter ge tekeng ruang lada, bilih mencret. Oh muhun hatur nuhun Ibu pangamutna. Eta bolos. Laras eta teh teu bolos. Henteu Ibu teu bolos. Laras jujurlah padaku. Henteu Bu laras Bu. Saha saha Ibu? Itu saur Wildan. Muhun panginten. Saha saha. Tuh mohon cek Pak Wildan ge. Bolos sok jujur kayak bisi aloh, kayak bisi ieu ngambang. Muhun. Tuh, jujurnya berarti tos ngabohong, tos ngabolos. Nya. Engke pami seueuting bolos mau naik kelas. Hoyong teh naik kelas? Teu hoyong Bu, Teu hoyong. naik kelas. Hoyong naik. Muhun. Mun atuh singgel sakolana. Nya upami seueur teh sakola engke dialihkeun ka ditu ka SMP 16. Muhun Ibu. Nya engke orang tua teh riweuh deui beureunan engke teh bakalan kudu biaya deui ka ditu teh ka sakola itu teh. Sing karunya atuh ka kolot. Nya. Sing karunya kolot teh nyangan duit teh harese ayeuna teh. Wow, keren. Asik. Bu Siska ini terlihat sekali hatinya selembut sutra ya. Jadi tadi itu Bu Siska sedang memerankan lebih ke pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu terbayang tidak ya? Berarti yang ini dulu boleh. Pembuat rasa bersalah. Guru berbuat apa tadi? Menasehati, betul. Dengan nada suara yang lembut. Lembut ya tadi Bu Siska. Kemudian guru berkata apa tadi? Ya, boleh ditulis Pak Dadan. Jangan bolos. Kumaha mamah karunya. Nah tadi kan? Karunya ka mamah hese. Wah. Ya, susah mencari uang dan hasilnya Pak Dadan sini dulu. Pak Dadan. Ketika Pak Dadan menjadi murid dan diceritakan seperti itu, kumaha kamu teh bolos wae? Karunya ka mamah, perasaan Pak Dadan sebagai murid. Merasa bersalah dan ingat sama orang tua Ibu mungkin.
merasa bersalah. Nah, berarti merasa menjadi orang yang sudah bersalah. Betul. Yang sudah Merasa gagal. gagal. Betul, sudah gagal, betul. Jadi ketika pembuat merasa bersalah itu memang lembut tapi kena banget itu ya, merasa gagal. Kemudian murid berkata apa tadi Pak Dadan? Ya. Ketika Bu Siska bilang karunia ke orang tua, tadi reaksinya mohon aja, tidak memberontak kan? Mohon, kadang dia. Kemudian dampak pada murid tadi merasa menjadi orang yang gagal. Saya gagal jadinya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Maksudnya dunia berkualitas itu, Bapak Ibu mungkin pernah memimpikan dunia yang indah, semuanya serba sefrekuensi. Kira-kira coba pejamkan matanya. Anggap bahwa Bapak Ibu sekarang sudah berada di dunia yang Bapak Ibu inginkan. Siapa saja yang Ibu harapkan ada di sana? Siapa boleh? Yang diharapkan ada di dunia yang diimpi-impikan oleh Bu Alia. Siapa saja orang yang diinginkan? Bapak dan Mama. Tuh, Bapak dan Mama, orang yang menyayangi kita. Pak Dadan, apakah Bu Siska ada di dalamnya? Tidak ada. Oke. Di luar ya, di luar dunia berkualitas Pak Dadan ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika ada orang yang merasa kita itu terganggu, pasti dia tidak akan dimasukkan ke dalam dunia berkualitas kita. Karena kita merasa tidak nyaman. Saya tidak mau ada dia di hidup saya. Gitu ya. Ya, baik. Sekarang saya mau benar-benar ingin ada aktor yang benar-benar meresapi sebagai penghukum. Kalau tadi saya bimbing ya, guru berbuat apa tadi? Guru berkata apa tadi? Gitu. Sekarang Bapak Ibu mandiri nih. Siapa yang mau menjadi guru penghukum? Coba pejamkan mata lagi, bayangkan guru paling galak yang pernah Bapak Ibu temui. Siapa yang mau menjadi guru? Bersedia? Jadi guru, muridnya mau siapa dulu? Pasti harus benar-benar menjiwai ya, benar-benar sesuai karakter yang ada di imajinasi guru tergalak pasti. Segala ekspresi postur. Silakan ada. Dan tugas Bapak Ibu langsung mencatat. Tadi guru berbuat apa? Ya, dilihat dari postur, bagaimana dia, pokoknya kelihatan mukanya bagaimana. Guru berkata apa? Hasilnya bagaimana dan ke bawah ya. Paham ya? Karena saya sudah dicatatkan. Siap? Siapkan RMI karena pasti akan capek Pak. Siap? Ya. Dan Mohon Pak. tadi kaca kelas bebes usaha. Duh baca apa? Coba udah tadi main bal cenah najong. Kan seorang. Ulah ngawadul. Seorang. Saksi loba ya, saksi loba. Saha. Allah uninga. Saha Bapak. Cok ngaku nama ngaku ya kan. Ayana. CCTV aya ya. Nah, ngaku aya di dia. Ngaku di dia jujur aman atau kayak dibawa ke BK. Nah, So, gitu Bapak. Dan lain lagi hukum Pak. Ulah setengah wadul ya biasa. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Si bener. Kami hukum. Da maneh lu bandel mah pasti kamar ge pantau bae aku di kelas ku maneh. Oh, ayeuna mun kaca bebes mau jawab pasti maneh. Tah gitu. So. Jujur poe na. Bener, jujur. Nah, wayana aya namanya beresan itu kacanya mun bisa mah ganti lamun eueuh duit leman kumaneh ge.
Atuh manyau abi unggul. Itu mana ngajong nage? Kata kado acing. Ulah alasan. Atuh pantesan ku bapak. Adik apa-apa. Tasok itu boleh banyak di bejaan teh. Tahu ya nak. Beresan we ada ya tanggung jawab. Ayeuna siang ayeuna kudu geus beres deui. Atuh pamannya abi unggul. Da maneh ngajong lagi maneh ngajongna waena kudu tanggung jawab. Ayeuna beresan kacana nya nu peupeus mun bisa mah ganti isukan ya. Mulai isukan pada gitu jangan gaduh. Teu hayangnya ho, nah eta mah lain nu bapak lain nu maneh nu sakabeh eta mah nya waena kudu digantikan. Terima kasih Pak Hasbi sudah dikasih ini apa namanya sebutan best actor. Siap-siap dikontrak ya Bu Mila ya. Sudah Bapak Ibu tadi tercakatkah? Ada yang mau menyampaikan? Mulai dari yang pertama guru berbuatnya seperti apa? Lihat dari wajah Pak Hasbi. ya kayaknya ini sudah rame nih. Jujur saja, jangan takut sama Pak Hasbinya. Ya, jujur saja. Kenalan nama saya Depan. Mungkin buat gurunya hukum sama tegas ibu gitu. Jujur saja, ya. Gak sempat takut. Tegas sama galak. Galak. Ya. Ada lagi? Oke, jadi galak ya terkesan ya. Ada? Ya, jadi hasilnya itu jadi muridnya takut gitu. Muridnya takut, betul. Takut ya? Oh, tadi memberontak. Memberontak tadi datang. Baru bandel banget ya Pak. Oke. Ada lagi Bu-ibu mungkin ini lebih banyak argumennya. Yang penghukum tadi bagian sekarang hasilnya. Hasilnya seperti apa tadi? Buat hasilnya karena tadi ada tekanannya pada murid itu, jadi muridnya itu memberontak. Hasilnya itu mau tidak mau harus, tapi melihat dengan keadaan si muridnya, kadang kalau di realitanya itu kadang terrealisasi atau enggak? Iya, betul. Iya. Ya, terima kasih. Kemudian dampaknya untuk murid? Ya. Dampaknya untuk murid jadi terpaksa harus melakukan sesuatu. Iya, terpaksa. Betul. Terpaksa untuk bertanggung jawab. Tidak dari kesadaran dirinya. Jadi tidak muncul kesadaran diri bahwa dia bersalah dan mau bertanggung jawab atas yang dilakukan. Iya. Ternyata dia tidak sadar ya meskipun sudah dibentak-bentak. Kemudian hubungannya dengan dunia berkualitas. Apakah guru tersebut ada di dunia berkualitasnya, Pak Dadan? Menurut saya, menurut kelompok mungkin tidak ya, karena memang tadi muridnya sendiri tidak memiliki rasa kesadaran gitu, tadi terus-terusan membantah begitu, dan juga tadi sedikit nadanya naik gitu, sama seperti guru, jadi tersulut emosi gitu, dua-duanya emosi. Mungkin jika dua-duanya emosi itu kadang tidak menemukan sebuah solusi begitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk boleh tepuk tangan untuk semuanya. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Nah, untuk 3 berikutnya karena waktu ya, teman, pemantau dan manajer. Kalau sebagai teman, Bapak Ibu, nah di sini sudah. Teman ini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Oh, kamu kesiangan kenapa ya? Oh, sedang sedang malas ya. Oh iya, nggak apa-apa ya, teman banget gitu ya. Jadi tidak ada didikan apa-apa. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Jadi ini berhubungan dengan konsekuensi. Kamu sudah telat, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya disepakati bersama, tidak seperti Pak Hasbi sebagai penghukum. Itu kan tiba-tiba ganti.
tahu gitu ya. Tapi ini pemantau lebih ke kesepakatan bersama. Sebelumnya sudah ada kesepakatan kalau melakukan kesalahan ini, konsekuensinya ini, dia langsung mengingatkan apa coba konsekuensinya. Oh ini Bu, ini Pak. Jadi ini lebih adem dibanding penghukum, tapi tetap ada sanksi, konsekuensi, tapi disepakati bersama. Kemudian untuk manajer mengajukan pertanyaan, nanti lebih lanjut oleh Bu Kiki nanti ya di segitiga restitusi untuk pertanyaannya seperti apa. Kemudian guru berkata-katanya lakukan untuk Bapak Ibu ya, demi Ibu tolong dong berubah ya gitu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu dibantu saja terus menjadi teman. Kemudian pemantau, yaitu tadi apa konsekuensinya, apa aturannya. Begitu siswa salah langsung ditanya, apa coba peraturannya gitu. Kemudian untuk manajer, apa yang kita yakini. Nah ini lebih lanjut oleh Bu Kiki. Selanjutnya hasilnya, kalau pelaku kontrolnya sebagai teman itu ketergantungan. Ya, jadi dia itu bersikap baik bergantung pada gurunya. Jika tidak ada gurunya maka tidak. Jika beda gurunya maka berbeda juga perilakunya. Sebagai pemantau menyesuaikan bila diawasi sama seperti teman. Kemudian manajer menguatkan watak atau karakternya. Jadi dari penghukum sampai pemantau sebenarnya karakternya belum terkuatkan karena sangat bergantung kepada guru perubahannya. Kemudian murid berkata ketika menjadi teman, kemudian gurunya mengecewakan. Saya pikir Bapak teman saya gitu ya. Jadi menjauh, ada kayak teman aja, kayak badan gitu, menjauh. Kalau pemantau saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut saya akan mendapatkan apa. Jadi ada konsekuensi, ada rewardnya. Untuk manajer bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah ini dasarnya ini datang dari siswa kalau manajer, bukan guru yang mengajukan solusinya. Kemudian dampak bagi murid sebagai teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Sebagai pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian dalam dunia berkualitas, sebagai teman, guru itu berada di dunia berkualitasnya, sebagai bestiknya mungkin ya. Kemudian sebagai pemantau, guru itu diletakkan sebagai penegak peraturan. Ada di sana, ada di dunia berkualitas anak. Karena sikap pemantau itu datar-datar saja, baiklah ya. Tapi dia sebagai pengatur. Kemudian untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid mempunyai perspektif mengenai dirinya sendiri positif, bukan yang gagal, bukan yang harus selalu diawasi. Seperti itu mungkin. Ya, untuk selanjutnya, selanjutnya keyakinan kelas maka disesuaikan mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dulu. Yo, bilang lagi wow, keren. Wow, keren. Asik. Pastinya mohon maaf untuk waktu mungkin agak diperpanjang lagi sedikit dikarenakan kita belum sampai pada tujuan yang paling akhir. Dan ini masih slide 17 dan kita punya 41 slide. Mungkin nanti kita gantian ulang lagi aja atau misalkan agak diperquick sedikit ya. Nah, untuk keyakinan kelas ini mungkin akan dilakukan oleh semua guru dan setiap guru, karena bukan hanya wali kelas saja yang membuat keyakinan kelas, karena setiap guru itu mempunyai keyakinan diri masing-masingnya untuk pembelajaran dengan murid-muridnya. Misalkan saya seni budaya, di setiap kelas akan memberikan keyakinan dan penguatan lagi kepada siswanya bagaimana pembelajaran seni budaya yang nanti akan kita sepakati bersama murid-murid saya gitu ya. Seperti itu mungkin akan terjadi juga sama Bapak dan Ibu semuanya. Ya, dan untuk yang berikutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini pasti akan diawali dengan yang namanya pertanyaan apa Bapak Ibu? Pemantik. Misalnya
nanti kepada setiap siswa kita memberikan pertanyaan apa saja sih yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan untuk kebaikan kelas kita. Misalkan ada yang suka memberikan pertanyaan apa kepada murid-muridnya misalkan? Pernahkah kalian apa? Pernahkah kalian mendengarkan lagu Sunda, Kawi Sunda? Ya, itu mungkin dari bahasa Sunda. Pernahkah kalian mendengar Kawi Sunda? Itu untuk dari segi ke materi pembelajaran. Nah, sekarang kalau keyakinan kelas biasanya itu dilakukan oleh wali kelas bersama murid-muridnya. Nah, ada yang menjadi wali kelas di sini? Siapa? Bu Alia mungkin pernah menanyakan kepada muridnya pertanyaan pemantik yang bagaimana yang biasanya diawali oleh wali kelas kepada muridnya sebelum pertama kali kita mengajar ataupun sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas atau bersama murid-murid yang diwali klasi. Mungkin untuk ke anak-anak saya lebih menanyakan ke ingin seperti apa kelas kalian ke depannya. Betul tidak? Betul ya. Biasanya apa yang ingin kita perbaiki di dalam kelas ini? Ya, apa yang akan kita perbuat di dalam kelas ini? Nah, mungkin seperti ini kita membuat keyakinan kelas bersama teman-teman ataupun murid-murid di kelas dengan caranya membuat pertanyaan-pertanyaan singkat yang membuat anak-anak menjadi tahu bahwa ini adalah sebuah kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Misalnya suka ada kata-kata apa ya kalau anak-anak di kelas? Satu keyakinan kelas ataupun kesepakatan yang harus dilakukan misalkan apa Pak? Jangan makan di kelas, misalkan apa ya? Gitu, misalkan dalam pembelajaran kita jangan makan di kelas ataupun apa lagi? Jangan berkata kasar. Iya betul, jangan berkata kasar, betul. Apalagi mungkin Pak dan anak yang baik hati. Ya. Sadar kebersihan. Sadar kebersihan. Betul, betul sekali. Dan mungkin kata jangan-jangannya mungkin agak diganti dengan kata-kata yang lebih positif ya Bapak Ibu ya. Jadi hindari kata jangan biar meminimalisir anak di otak yang paling terdalamnya jangan itu nanti malah jadi kebalikan biasanya yang dilakukan itu yang jangannya itu justru ya. Nah di selanjutnya ini udah mencatat semua masukan-masukan dari setiap anak misalkan yang di sebelah sini Bu jangan membuli biasanya gitu atau yang di sebelah sini jangan membuang sampah gitu kan. Jadi kita nanti patokan yang tidak boleh ini menjadi sesuatu yang lebih positif. Ya, misalkan di sini rajin beribadah itu sudah pasti harus rajin beribadah. Tetapi ini nih ada kata ini tidak boleh ada circle-circlean. Nah, kata anak-anak zaman sekarang itu ada blok-blokan, ada circle, ada bestie-bestian biasanya. Jadi diganti dengan berteman dengan siapa saja. Jadi nanti tidak ada istilah kata jangan. Biasanya kalau udah ada kata jangan, anak-anak yang justru dilakukannya itulah yang ada jangannya. Jangan duduk di sana, anak malah duduk di sana gitu ya. Biasanya seperti itu. Itu juga berlaku kepada anak-anak kita mungkinnya kalau yang sudah berkeluarga, kalau yang masih belum berkeluarga mungkin belum tahu jangan ya. Jangan itu seperti itu ya. Dan nanti setelah ditinjau kembali daftar curah yang sudah dicatat oleh sekretaris biasanya di depan kelas, nanti kita bisa ubah menjadi peraturan yang sangat lebih baik lagi. Biasanya jangan banyak-banyak Bu. Kalau saya kan 30 anak tuh di kelas, ada 30 larangan berarti yang dibuat oleh mereka. Tetapi kalau bisa sebuah kesepakatan kelas itu jangan terlalu banyak, maksimal 7 saja. Kenapa? Biar mereka mengingat apa yang sudah mereka catat, sudah mereka sepakati bersama di dalam kelasnya. Misalkan menjadi tadi ada apa saja? Kita rajin beribadah gitu ya. Kalau ini pasti tidak ada kata jangan beribadah, tidak mungkin ya, berarti ini sudah pasti yakin kita rajin beribadah. Yang berikutnya kita disiplin dan rajin belajar. Mungkin ini dari awalnya dari kata larangan juga ya, mungkin dari kata apa ini? Kalau kita disiplin misalkan ini dilarang ngobrol di kelas ya, ini juga menjadi kata disiplin. Kita disiplin gitu ya, jadi disiplin.
sini ditulisnya sebagai kita disiplin dan rajin belajar. Jangan malas belajar. Mungkin ini diganti dengan kata kita disiplin dan rajin belajar. Yang berikutnya, kita peduli terhadap lingkungan kelas. Dari kata apa ini biasanya? Jangan buang sampah sembarangan. Jadi kata jangannya dihilangkan menjadi sebuah kata positif yang nantinya akan diingat oleh anak ini menjadi sebuah kebenaran dan diyakini dan juga dilaksanakan oleh semua warga kelas. Kita peduli terhadap lingkungan kelas. Yang berikutnya, kita teman yang baik untuk siapapun. Tadi jangan circle-circlean, jangan blok-blokan, ataupun apalagi biasanya Bu, Pak, jangan geng-gengan gitu. Atau misalkan saya tidak suka sama itu, aku sukanya sama ini. Jadi pilihlah kata yang tepat. Kita teman yang baik untuk siapapun. Yang berikutnya, kita menghargai yang sedang bicara. Ini dari kata apa, lawanan apanya? Jangan berisik, ataupun jangan berbicara di depan orang yang sedang berbicara. Misalkan ini diganti dengan kita menghargai yang sedang berbicara, atau no bullying juga termasuk ke sini ya. Kita menghargai yang sedang berbicara. Jadi no bullying ini termasuk ke dalam kata-kata yang urgent untuk zaman sekarang karena anak-anak banyak sekali yang bilang, misalkan namanya Pak Hasbi itu Tono, Tono kesini gitu. Biasanya seperti itu anak-anak. Emang itu terjadi di setiap kelas dan saya sering mendengar nama Hasbi dipanggil dengan Tono, nama Wildan diganti sama bapaknya gitu, nama Udin gitu misalkan ya, seperti itu. Ya, itu mungkin nanti bapak-bapak sama ibu-ibu misalkan mendengar kata-kata jangannya, itu mohon diganti dengan sesuatu yang positif. Sedikit lagi, kita menjaga sopan santun. Dari padanan kata larangan apa biasanya? Jangan berkata kasar gitu. Jadi kita ganti dengan kita menjaga sopan santun. Jadi anak lebih mengena kalau kita menjaga sopan santun, berarti oh ya, saya harus berkata dengan baik seperti itu. Dan yang terakhir, kita berpenampilan bersih dan rapih. Dari kata padanan apa ini larangannya? Kata larangan apa biasanya? Jangan menggunakan pakaian lusuh misalkan, atau jangan menggunakan pakaian yang kotor gitu. Jadi kita berpenampilan bersih dan rapih. Atau misalkan ke sekolah harus mandi biasanya ya, atau apa ya, itu masih bagus ya, masih positif. Kalau yang negatifnya apalagi mungkin badan, ini badan sibuk terus kayaknya. Kalau di murid juga suka ada yang kayak gini ya. Ada Bu ya. Apa contoh muridnya apa ini? Kalau kita berpenampilan bersih dan rapi, yang dilarangnya biasanya apa? Jangan mengeluarkan baju. Nah itu ya biasanya anak dengan kata-kata jangan. Dilanjut ya Bapak Ibu dikarenakan waktu. Yang pertama boleh keyakinan kelas 7B. Keyakinan kelas 7B. Nah ini setelah kita sepakati bersama, setelah kita buat 7 kesepakatan yang tadi, kita usahakan mengucapkan kembali kepada anak-anak, kepada murid-murid kita, biar diingat, biar dimengerti, dan kemudian setelah itu kita biasanya apa? Cetak secara besar di depan kelas ataupun di meja ataupun di dinding kelas mereka, biar nanti ketika ada yang lupa, murid-muridnya kita langsung arahkan lagi. Apakah kalian sudah mengetahui kesepakatan kelas kita? Apakah kalian masih ingat dengan kesepakatan yang sudah kita buat? Jadi ketika ada anak sesuatu yang melanggarnya, kita ingatkan kembali dengan satunya yaitu menyebutkan ulang, dan berikutnya dengan menuliskan ataupun menempel di tempat yang sekiranya mereka selalu mengingatnya. Begitu. Nah, yang berikutnya ini juga tadi sama, sudah. Lanjut. Oh iya. Nanti setelah itu mungkin ditandatangani secara bersama-sama di dalam kelasnya, biar mereka tahu bahwa itu adalah kesepakatan mereka, keyakinan kelas yang harus mereka yakini dan patuhi secara bersama. Dan bukan hanya murid saja yang harus mematuhinya, tetapi kita sebagai guru juga yang ada di dalamnya yang ikut menjadi peserta keyakinan kelas itu harus juga mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh anak-anak kita, gitu ya. Nah sekarang setelah itu kita
Melihat respon murid seperti apa setelah kita melakukan keyakinan kelas? Mendapatkan kenyamanan dari kelas tersebut dan semakin ingin belajar dari materi. Apakah ada nilai positif setelah mereka membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu? Ada apa yang menjadi nilai positif bagi mereka? Dari kesadaran. Betul sekali Pak Haswi, mempunyai kesadaran untuk selalu berbuat baik dan menepati apa yang sudah mereka sepakati bersama. Karena dasar dari refleksi itu adalah dari keyakinan yang sudah mereka buat bersama-sama. Jadi bukan keyakinan kelas dari kelas 7C, kelas 7D, tapi keyakinan yang sudah mereka buat di dalam kelas mereka. Dan untuk refleksinya mungkin ada yang mau membacakan, Bapak Ibu? Ada yang mau membaca sekali lagi buat penekanan ataupun penguatan kita tentang keyakinan kelas ini? Barangkali siapa nih? Mau dibaca sama saya aja? Boleh. Ya, jadi proses pembuatan keyakinan kelas ini membutuhkan waktu yang cukup lama pastinya, ya. Sehingga harus menyediakan waktu khusus di awal tahun pembelajaran dengan jumlah jam pelajaran yang memadai supaya tuntas sampai penandatanganan bersama dan menempel keyakinan kelas yang sudah dibuat di mading kelas. Kami merasa lebih nyaman dengan mendisiplinkan siswa melalui keyakinan kelas ini karena mereka menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan masalahnya tanpa harus menggunakan hukuman atau terus-menerus diberi penghargaan. Ya, jadi itu adalah manfaat ataupun tujuan yang ingin dicapai dari keyakinan kelas. Dan untuk rencana perbaikan implementasi ke depannya yaitu membuat keyakinan kelas yang lebih mudah diingat dengan jumlah poin yang lebih sedikit. Dari 30 30 larangan ataupun 30 keyakinan yang mereka buat menjadi hanya berapa tadi? Hanya 7 keyakinan kelas saja. Nah, sekarang dilanjut ke segitiga restitusi. Ada yang pernah mendengar segitiga biru? Segitiga restitusi? Bapak Ibu barangkali ada yang sudah mendengar? Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah, menstabilkan, yang pertama apa? Lupa. Menstabilkan identitas. Yang keduanya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya menanyakan keyakinan. Dan menanyakan keyakinan itu termasuk tadi yang sudah kita sebutkan dengan keyakinan kelas. Nah, setiap orang pasti akan pernah melakukan kesalahan. Tetapi dengan adanya segitiga restitusi ini sedikit membuat murid menjadi lebih nyaman dan tenang dalam belajar. Tidak ada lagi yang namanya bentakan ataupun tidak ada lagi yang namanya tunjuk menunjuk yang lebih dramatis gitu. Kalau misalkan dibilang seperti itu, tidak ada drama kolosal lagi seperti tadi Pak Haswi, tapi kita pasti dengan menstabilkan dulu, ataupun yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi kita masuk ke dunia anak dulu seperti apa, menanyakan kenapa sih kamu seperti itu, kenapa kamu tidak masuk, kenapa kamu memecahkan jendela, kenapa kamu tadi bolos gitu. Jadi ada kata-kata yang membawa dulu ke anak menjadi anak itu merasa tenang dan nyaman. Jadi kita tidak langsung cepet marah gitu. Dan itu mungkin akan menjadi guru yang sebagai manajer ya tadi. Jadi kita bukan sebagai guru penghukum, bukan juga sebagai guru pembuat merasa bersalah ataupun teman ataupun pemantau. Kalau pemantau masih mending ya, karena kita ada hukuman punishment tapi dengan konsekuensi yang sudah mereka lakukan gitu. Tapi kalau yang bersifat manajer itu adalah kita menjadi seperti anak dulu, seperti apa, menelusuri kebenaran apa ataupun apa yang menjadi penyebab mereka menjadi seperti itu gitu ya. Untuk memvalidasinya, memvalidasi tindakan yang salahnya, kita juga akan bagaimana caranya, bagaimana, kenapa sih nak kamu seperti itu, apakah ada alasan tertentu kenapa kamu menjadi ini. Misalkan saya kemarin membuat restitusinya ketika anak yang jarang sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Misalkan ditanya dulu kenapa kamu seperti ini, dan validasi tindakannya itu seperti apa, kenapa bisa seperti itu, ditanya terus. Dan keyakinannya kita tanyakan, apakah kita sudah membuat keyakinan kelas yang seperti kemarin di awal pembelajaran kita tahun ajaran baru. Jadi kita merunut dari awal dan akhirnya akan menjadi sebuah
ya bahwa anak ini dikarenakan ada masalah di keluarga, atau misalkan dikarenakan karena tidak mampu ke sekolah karena biaya tertentu gitu. Jadi anak akan diketahui sebesar apa, dan kita pun tidak harus melulu ke BKD, dan kalau sebisa mungkin kita sebagai wali kelasnya lah dulu yang menelusuri kebenaran ataupun apa yang terjadi di dalam diri siswa itu sendiri. Dan yang pertama contohnya ini seperti ini tadi udah saya sampaikan ya. Yang berikutnya, nah ini untuk validasi tindakan dan menstabilkan dulu, terus memvalidasi, dan akhirnya ada keyakinan yang didapat. Itulah anak saling tuduh gitu seperti itu ya. Mau senang-senang aja gitu ya. Bisa menghibur lucuan, untuk menghibur yang sedang memang sih kalau kita sebagai manusia itu senang lucu-lucuan itu memang menyenangkan ya. Itulah anak-anak ya. Jadi anak-anak dirunut dari permasalahannya, terus ditanyakan apa permasalahan yang terjadi, apakah tindakan itu betul apa salah, terus kita tanya juga restitusi ini apakah sudah membantu buat anak-anak biar lebih bagus lagi dalam permasalahannya, menyelesaikan solusi yang sudah terjadi, dan kita juga menanyakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal pembelajaran. Kalau misalkan mereka lupa, kita tinggal tunjukkan di mana arah letak penempelannya, dan mereka tanya letak yang manakah yang mereka sudah langgar. Gitu. Misalkan bolos berarti langgarnya di nomor ke-1 atau kedua yang disiplin gitu, yang seperti itu dan lain sebagainya. Dan untuk refleksinya adalah pelaksanaan segitiga restitusi di kelas kami berjalan lancar katanya ya, karena ini kasus yang real kami temukan dan segera kami tangani. Jadi kalau restitusi ini ketika ada kasus langsung diselesaikan dan langsung ditangani biar semuanya clear dan tidak ada lagi masalah-masalah yang baru. Dan saat melaksanakannya untuk pertama kali kami masih ragu ketika berbicara karena masih belum terbiasa dengan tahapannya, sehingga ada beberapa bagian yang seharusnya tidak kami katakan. Setelah melaksanakan segitiga restitusi, kami merasa lega karena siswa lebih mempunyai kesadaran dalam memperbaiki diri, dan kami lebih mengenali setiap tindakan siswa yang salah. Penyebabnya adalah ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga membuat kami berpikir lebih positif. Jadi ada keterhubungan antara tadi budaya positif, 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi butuh kesenangan, butuh kemerdekaan, butuh
cinta dan kasih sayang, termasuknya biasanya anak-anak yang suka nakal-nakal di kelas itu biasanya kurang cinta kasih sayang. Biasanya mereka ke gurunya itu mencari caper-caperan biar mereka diperhatikan. Biasanya kebanyakan seperti itu. Karena mereka mungkin di rumahnya orang tuanya karena sibuk, jadi mereka kurang kasih sayangnya, jadi mereka tumpahkan di dalam kelas dengan membuat kesalahan-kesalahan yang dibuatnya agar gurunya merasa, "Hei, kamu kenapa sih?" Jadi itu karena mungkin kurangnya kasih sayang. Jadi makanya kenapa tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada budaya positif, ada restitusi, segitiga restitusi ini untuk menjalankan proses pembelajaran di dalam sebuah kelas biar lebih bagus lagi. Dan kita dengan KHD ini, dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini, semoga kita menjadi bisa lebih baik lagi dan menjalankannya dengan senang hati tentunya. Dan anak dituntut di sini buat senang, bukan buat menjadi malah jadi di sekolah itu mumet bu, males bu gitu. Jadi kita mau enjoy aja. Sekarang karena dengan kurikulum merdeka kita harus membuat anak nyaman, tenang, berada di dalam kelas seperti itu. Mungkin dilanjut, masih ada lagi. Nah, rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya kita lebih membuat siswa nyaman. Ya betul, tadi udah disinggung. Dan untuk refleksinya mungkin nanti akan saya berikan langsung kepada siapakah yang akan merefleksi pembelajaran yang sudah kita diawali dari Bu Mila, Pak Agus, Bu Yanti dan saya. Apakah ada yang merefleksi secara langsung tentang budaya positif di modul 1.4 ini? Ada yang mau berbicara, mungkin ada yang menambah ilmunya, ada yang bertambah ilmunya, apakah ada yang masih bingung atau ada yang apa, mungkin nanti kita bisa berdiskusi di belakang layar. Ya, mangga Bapak Ibu untuk refleksinya, mungkin ada yang salah satu atau salah dua atau salah tiga ya, mau menyampaikan seputar yang sudah kami sampaikan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Pak Hasbi sudah berdiri-diri. Oke, terima kasih Bapak Ibu satunya. Singkat saja mungkin refleksi dari saya dari awal materi dari ilusi Bu Mila, kemudian dari Pak Agus tadi kebutuhan dasar, kemudian dari Bu Yanti tentang physical control, kemudian keyakinan kelas. Yang saya sadari bahwa saya masih merasa kurang dalam artian kurang pemahaman dan kurang sadar sebenarnya. Sudah banyak kejadian tetapi masih punya pemikiran saya pribadi bahwasanya guru itu mempunyai kontrol penuh. Lambat laun semakin sini semakin bertambahnya waktu dan kurikulum merdeka dan adanya diseminasi ini, saya beranggapan bahwasanya guru itu tidak bisa menjamin kesuksesan anak ataupun kepintaran anak. Kembali lagi kepada murid dan gurunya. Jadi tidak ada kumaha guru, kamu kumaha bapak, kamu kumaha iya, anak di mana sekolahnya atau di mana sekolahnya tergantung kembali lagi kepada masing-masing, kepada kebebasan yang tadi win-win solution. Apabila pengajar yang bahagia, kemudian peserta didik pun bahagia, maka goalsnya pun akan tercapai. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikasih yel-yel yang cantiknya. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Ya, terima kasih Pak Hasbi untuk refleksinya. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Dadan, Pak Wildan, Bu Siska, Bu Alia, Bu Hasna, ibu-ibu semuanya di kesempatan hari ini. Sudah cukup? Sudah cukup kah? Kalau sudah cukup, saya kembalikan lagi kepada moderator dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk pemaparan dari yang sungguh luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ibu Bapak, kita sudah pada sampai pada penutupan dari acara ini. Tidak ada yang paling tepat kami utarakan selain terima kasih karena atas dukungan, atas support dari Ibu Bapak dan kehadiran Ibu Bapak terlibat aktif. Begitu luar biasa ya Ibu Bapak, keterlibatan aktif dari Ibu Bapak semuanya yang menghadiri acara ini. Sungguh kami tidak akan bisa berbuat apapun tanpa dukungan dan support Ibu Bapak. Jadi sekali lagi terima kasih banyak.
Dan mudah-mudahan apa yang kami desiminasikan bermanfaat khususnya bagi kami pribadi maupun bagi ibu bapak semuanya. Dan kita bisa melakukannya kepada anak didik kita demi mencapai tujuan pendidikan, yaitu membuat anak didik kita merasa bahagia dan sukses dalam kehidupannya. Baiklah ibu bapak, kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.